Membership Pecah Telur, wadah pendampingan bisnis, bikin bisnismu naik ke level 15. Kalau ada orang yang dapat mantu santri itu, santriku iso golek duit apa gak gitu. Bapak itu dari kecil hidup dalam kemiskinan, bahkan hanya sampai kelas 2 SD. Mungkin orang-orang yang hidup dalam suatu luka masa lalu ya, betapa tahu susahnya menjadi orang miskin. Akhirnya Abah bikin pesantren gratis. Jadi ingat pas musim corona, otomatis bisnis travel ini terhenti, Mas. Apakah Abah datang kepadaku dan oke, aku duwe-duwe? Enggak. Tahu enggak apa yang kita lakukan, Mas? Saya jualan kerupuk. Setrenggalek ini menjadi saksi. Bu Yayu jualan kerupuk 5.000. Dan bahkan orang-orang tuh mentertawakan. Kok gak izin travel umroh jualan kerupuk. Jadi setiap tahun kita itu memberangkatkan sekitar 250 sampai 300 jamaah haji Trenggalek. Pertama tulus. Jadi apa-apa yang kita lakukan dari hati itu pasti akan sampai ke hati. Kalau melayani orang ya tulus aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayu, founder dari Jabal Nur Santripreneur, dan kebetulan saya juga direktur utama dari PT Jabal Nur Nurut Taqwa Haromen yang berada di Trenggalek. Jadi yang pertama, Santripreneur apa? Santripreneur itu adalah salah satu program dari pesantren kita, di mana santri-santri selain dilatih ngaji, sekolah umum, tapi juga dididik untuk menjadi pebisnis, Mas. Salah satu bisnisnya itu ada yang namanya travel umroh. Kebetulan travel kita itu berdiri atas dengan nama PT Jabal Nur Nurut Taqwa Haromen. Tapi di Santripreneur itu tidak hanya travel, ada konveksi, punya brand, digital printing, dealer Suzuki, minimarket, pawon santri, terus toko-toko. Jadi ada toko perlengkapan haji, alat sekolah, dan lain-lain. Jadi insya Allah memang bisnis-bisnis ini adalah bisnis-bisnis yang membiayai kehidupan pesantren, yang menjalankan santri-santri yang sudah lulus. Jadi yang santri-santri yang sudah lulus SMA itu punya bisnis-bisnis. Ada sekitar 40 santri yang kebetulan selain bekerja, mereka juga kuliah. Yang melantar belakangi, kita kan tahu, Mas, bahwa santri itu dulu konotasinya adalah anak-anak yang isone mek tangine bangkong, terus ya dengan standar perekonomian. Kalau santri, kalau zaman saya dulu, kalau ada orang yang dapat mantu santri itu, santriku iso golek duit apa gak gitu. Nah, padahal karena kebetulan yang di tempat kita anak-anak ini di level ekonomi menengah ke bawah, jadi paling tidak mereka pulangnya diharapkan bisa membawa manfaat untuk orang lain. Tidak hanya bisa ngaji, tapi mereka juga harus menjadi pembawa beban amanah umat. Maksudnya kalau pulang misalnya dirikan pesantren yang gratis, bisa bikin lapangan pekerjaan untuk tetangga-tetangganya. Itu makanya itu harapannya kalau mereka sudah lulus, nanti mereka bisa pulang buka lapangan pekerjaan, bisa beri sekolah gratis, seperti itu. Pesantrennya namanya Jabal Nur. Jadi saya itu 4 bersaudara, Mas. Saya yang barep. Alhamdulillahnya memang sama Allah sudah ditata. Dari 4 orang saudara ini, saya sama adik-adik, karena saya yang barep, itu Allah kasih kemampuan yang beda-beda. Mungkin kalau saya sendiri nggak mampu, tapi karena Allah kasih ada adik-adik, jadi saya yang barep itu memang fokus di bisnisnya, di travel, ngelola santripreneurnya. Adik saya yang kedua, yang kebetulan sekarang memang sedang menempuh S3, itu bekerja yang handle di bagian sekolah umumnya, karena memang dia expert banget
gitu. Jadi ada SMP, SMA itu dia yang handle. Terus yang ketiga ada adik saya yang hafid Quran. Dia yang kita pasrai untuk noto, yang jadi ketua tim lah untuk nata pesantrennya, bagaimana pendidikannya anak-anak, sekolah madinya. Nah ada lagi adik saya yang nomor 4 itu lulusan dari Mesir, itu dia bantu saya di haji umroh. Dia biasanya jadi tour leader karena punya kemampuan bahasa Arabnya bagus. Anak-anak lulusan Mesir juga yang bagian di pondok seperti itu. Jadi kita bagi tugas untuk anak-anak kesehariannya bagaimana, karena ngaji gitu kan. Jadi anak-anak itu semua bisnis pesantren itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi mereka-mereka yang bekerja itu seperti setiap jam 8 pagi mereka akan menyebar di semua bisnis. Nanti jam 4 kembali ke pondok. Karena anak-anak sudah besar, ada yang tetap tugasnya ngajar, yang tugasnya jam 3 pagi yang bangunin santri, Jadi tetap kalau di pondok itu ada sekitar 500 santri yang mukim, itu anak-anak memang pure tidak gratis, bayar sekitar 100.000 mas sebulan. Untuk makan listrik sekolah itu bayar 100.000. Saya sebenarnya gini, selain mereka mempersiapkan diri santri-santri yang bekerja, sebenarnya mereka juga kita latih untuk yang bekerja itu juga mereka. Jadi mereka juga tahu bahwa mereka sedang membawa amanah ini adik-adik santri. Jadi mereka juga tenanan gitu. Kayak di travel itu mereka juga tenanan karena dia tahu bahwa ada amanah-amanah adik-adik yang harus tetap mondok gitu. Dianggap eksploitasi enggak? Karena gini, mereka bukan pengabdian. Mohon maaf, ya. Jadi di tempat kita pengabdian itu dalam arti anak-anak mengabdi malamnya ngajar, tetap ngopeni santri, tapi dari segi gaji mereka dapat gaji. Jadi bukan kok mereka dieksploitasi, tidak dapat gaji boten. Jadi mereka tetap bergaji seperti kalau kita bekerja. Lah makanya mereka bisa dapat kuliah dengan biaya sendiri. Jadi orang tua mereka itu nggak ada yang tahu anaknya kuliah, siapa yang bayari, ya mereka sendiri. Jadi lulus SMA, kuliah, anak-anak itu biaya sendiri dari gaji mereka. Bahkan mereka juga bisa kirim ke rumah, bekerja layaknya ya orang bekerja gitu. Cuma mereka bekerjanya di pesantren. Ini sebenarnya amanah dari Abah, bapak saya mas. Bapak itu dari kecil hidup dalam kemiskinan, bahkan hanya sampai kelas 2 SD. Mungkin orang-orang yang hidup dalam suatu luka masa lalu ya, betapa tahu susahnya menjadi orang miskin. Akhirnya Abah bikin pesantren gratis. Membiayai pesantren dengan begitu banyak itu kan tidak mudah. Akhirnya muncullah bisnis-bisnis pesantren gitu. Jadi sebenarnya kita ajak bareng-bareng mereka untuk yang membesarkan pesantren itu bukan Jabal Nur, bukan kita, bukan keluarga, tapi jamaah. Sebenarnya kita kayak ngajak bareng-bareng lah. Jadi bukan kok Jabal Nur yang membiayai pesantren, tapi alumni-alumni ini yang daftar umroh, mungkin yang ikut daftar haji itu mereka. Karena yang kita gunakan untuk ngelola ini kan uang-uang mereka, laba-laba yang kita sisihkan. Jadi kalau alumni insya Allah tahu bahwa misal pada saat kita bangun itu alumni tahu bahwa sebagian uang, sebagian laba akan digunakan untuk bangun masjid, bangun pesantren gitu. Jadi bukan kita yang membiayai tapi alumni. Nah, yang bekerja itu santri. Santripreneur itu bukan kok anak-anak itu kita suruh kerja untuk pesantren, bukan. Dia juga kita kerja untuk dirinya sendiri. Misalnya kita ajarin bikin brand. Kita kan ada 2 brand, itu yang satu Maliha itu abaya yang saya pakai ini kayak saya pakai. Yang kedua adalah sabun ruh. Jadi bisnis-bisnis yang kita bikin itu banyak bisnis yang muncul karena anak-anak ini membuat produk yang menjadi jawaban atas pertanyaan umat. Contohnya sekarang itu kan lagi marak nih anak-anak muda yang berpakaiannya sudah di luar syariat lah misalnya. Nah akhirnya kita bikin Maliha. Maliha itu abaya mas, abaya yang meskipun ala abaya tapi anak muda keren loh bikin, makainya bagus lah seperti itu. Yang kedua sabun ruh. Sabun ruh itu sabun khusus haji dan umroh. Nah ini kenapa kita bikin sabun yang khusus haji dan umroh? Pada saat kita sudah berniat itu kita tidak boleh memakai wangi-wangian.
selama ini biasanya kan kita beli di luar. Padahal kita tidak pernah tahu apakah benar itu tidak ada wangi-wangian di dalamnya. Akhirnya kita bikin sendiri yang memang kita tahu bahwa itu memang tidak ada wangi-wangian di dalamnya. Nah, jadi produk-produk banyak yang muncul karena keresahan kita gitu loh Mas. Terus ada lagi yang konveksi, itu bikin ensok. Jadi anak-anak bikin mukena juga gitu. Kalau yang kayak pawon santri, terus toko perlengkapan sekolah, itu sebagian besar untuk menggaji mereka. Jadi misal pawon santri, itu ada 7 anak yang kerja di pawon santri, yang tim pawon santri. Misal laba sebulan pawon santri adalah 10 juta. Itu yang 8 juta kita kembalikan ke mereka. Nah, yang sisanya baru dikelola lagi. Jadi 7 anak ini dibiayai kuliahnya sama pawon santri. Kalau yang tim travel itu kita bikin sistem gaji. Ya, jadi bukan kok laba di prosentase, tapi kalau yang kayak pawon santri, minimarket itu masih seperti itu. Jadi memang pure untuk mereka. Ya, hanya berapa persen untuk dikelola lagi menjadi modal. Jadi kita itu berdiri sejak 2003 Mas. Itu bermula dari KBIHU, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh. Apa yang melatar belakangi hadirnya bimbingan ini KBIHU? Suatu saat abah saya itu haji. Di sana itu kan banyak nih Mas, lansia-lansia yang tanpa pembimbing. Terus akhirnya terbersitlah ini. Jadi kalau seandainya ada kelompok bimbingan atau orang-orang yang mau ngopeni, baik ngopeni secara kesehariannya, secara ibadahnya, jadi orang-orang ini pasti aman, nyaman hajinya dan sah gitu. Akhirnya kita mendirikan KBIH. Jadi setiap tahun kita itu memberangkatkan sekitar 250 sampai 300 jamaah haji Trenggalek. Biasanya sekitar 60% dari total jamaah haji Trenggalek yang kita dampingi. Karena banyak, kita pun bawa banyak. Jadi biasanya setiap keberangkatan haji dan umroh itu ada minimal 3 pembimbing, laki-laki, perempuan. Jadi di sana itu lansia-lansia terutama itu kopen. Itu ada yang mendampingi, ada yang mengawasi ibadah mereka terkait keabsahan, juga akan ada yang mendampingi kesehariannya. Di tempat kita Mas, itu Jabal Nur itu terkenal sebagai travel yang ramah lansia. Bahkan kalau musim haji, biasanya di tempat kita itu ada 75 jamaah kursi roda, kadang 30 jamaah kursi roda. Jadi banyak banget, bahkan ada yang jauh-jauh dari Lampung, dari Surabaya datang ke Jabal Nur hanya untuk menitipkan orang tuanya. Jadi di tempat kita memang jamaah itu didampingi, benar-benar diantar, dituntun 24 jam dalam bimbingan. Makanya banyak yang bilang, lek wong tuwek, lek wong sepuh titipno Jabal Nur. Nah, itu sudah menjadi jargon bahwa Jabal Nur itu memang kalau yang sepuh-sepuh itu biasanya kita dititipkan ke kita. Kalau haji bahkan kita punya tim yang terdiri yang kita sewa dari perawat lansia. Jadi seperti itu. Kalau musim haji saya biasanya sewa 3 atau 4 perawat lansia yang resmi, itu yang memang mendampingi jamaah. Kalaupun umroh, makanya banyak tim kita yang memang mendampingi jamaah 24 jam. Jadi kalau ada putra yang mau mengumrohkan orang tua tapi tidak bisa membersamai, biasanya dipasrahkan ke kita. Gak usah khawatir karena 24 jam dalam pengawasan kita. Yang travel itu tahun 2015, saya ini sudah generasi kedua Mas, melanjutkan Abah. Jadi kalau tahun 2015 kita memang awal-awalnya masih ngesuk ambil ke orang. Akhirnya mulai tahun ini kita memang berdiri sendiri. Tujuannya apa? Karena kita berencana, impian kita adalah bikin kampus gratis. Nah, kita ada jurusan yang sedang kita siapkan, namanya jurusan pariwisata syariah. Inginnya di jurusan itu nanti santri-santri yang secara keilmuan agama ini sudah mumpuni, itu kita siapkan menjadi mutawif atau tour leader.
Nah, itu kan ada memang jurusannya dan itu sedang kita siapkan mulai tahun ini. Sejak kita berdiri sendiri ini, anak-anak sudah mulai belajar bagaimana tiketing, bagaimana caranya urus visa, bagaimana cara booking hotel. Karena kalau dulu kita hanya butuh berapa orang aja, tapi kalau sekarang alhamdulillah karena kita setiap tahun juga banyak santri yang keluar yang butuh pekerjaan, berarti kan harus banyak membuka lapangan pekerjaan gitu. Kalau berada enggak, itu apa itu haji dengan menjual warisan orang tuanya. Kalau saya haji pertama, jadi saya itu dinikah umur 18 tahun mas. Nah sama suami uang hasil urunan yang rencana mau buat resepsi itu sama suami nggak boleh dipakai untuk apapun. Jadi saya nikah hanya akad habis 500.000, uang dari mertua dan orang tua itu sama suami dipakai untuk haji. Saya ingat mas ini, dulu siapa ya orang yang mau menikah di usia 18 tahun baru lulus SMA. Saya nangis itu mas. Ini makanya pelajarannya adalah pentingnya berkata baik kepada anak. Jadi tiba-tiba habis maghrib itu saya nangis. Wong belum tahu mana-mana kok sudah dinikahkan. Karena itu saya kondisi keluarga masih keluarga sederhana biasa. Pas maghrib abah itu tiba-tiba bilang gini, awakmu besok setiap bulan keliling dunia gratis. Wallahi, itu abah saya bilang seperti itu. Masya Allah itu tahun 2002. Ternyata sekarang ya benar, saya bisa setiap bulan keliling dunia gratis. Makanya kalau dulu di keluar kan pernah ada cerita bahwa Syekh Sudes itu orang tuanya kan juga pernah mengutuk Sudes pas anak kecil nakal ya. Orang tuanya bilang, Sudes kamu nanti akan jadi imam Masjidil Haram. Nah saya juga ngalami, saya benar-benar dikutuk. Akhirnya Masya Allah bisa setiap tahun Insya Allah haji, setiap bulan juga bisa umroh. Itu ya hasil dari kutukan orang tua. Kalau saya, abah selalu bilang, pertama tulus. Jadi apa-apa yang kita lakukan dari hati, itu pasti akan sampai ke hati. Kalau melayani orang ya tulus aja, mereka akan sampai. Tapi kalau kita palsu, mereka juga akan kerasa. Terus yang kedua jujur. Jadi orang ya jujur, berbisnis ya jujur. Itu yang benar-benar kita pakai pegangan, terutama di travel ini. Makanya alhamdulillah travel ini rata-rata memang strategi bisnis yang kita gunakan itu ya dari mulut ke mulut mas. Mayoritas jamaah adalah jamaah alumni atau rekomendasi dari alumni. Jadi banyak, hampir mayoritas jamaah kita itu sudah ikut kita 2-3 kali bahkan 11 kali. Karena seperti pesan abah bahwa apa-apa yang dari hati pasti akan sampai ke hati gitu. Jadi ya tulus aja. Abah itu keras banget mas. Kalau orang tua ya, sekarang saya pun juga ngalami. Kalau anak kita dalam kondisi misalnya susah, itu pasti orang pertama yang akan handle, ya kan? Gak apa-apa atasannya kan gitu. Kalau abah tidak pernah. Jadi ingat pas musim corona, otomatis bisnis travel ini terhenti mas. Padahal kita harus membiayai kehidupan pesantren. Yang kedua juga ada anak-anak yang sudah terlanjur bekerja, yang harus bayar SPP, harus punya jajan untuk sangu mondok. Apakah abah datang kepadaku dan oke, aku duwe-duwe? Enggak. Tahu enggak apa yang kita lakukan mas? Saya jualan kerupuk. Setrenggalek ini menjadi saksi. Bu Yayu jualan kerupuk 5.000. Setiap 2:30 saya sama anak-anak pawon santri jualan kerupuk. Suami jualan kerupuk. Dan bahkan orang-orang tuh mentertawakan, kok gak izin travel umroh jualan kerupuk. Kerupuk uyel itu loh mas. Ya karena Masya Allah ini ada ilmunya lagi bahwa memang dilarang keras sama abah itu untuk punya mental meminta atau cari donasi. Mending kamu kelaparan, kamu harus kerja keras. Piye carane tetap bisa tapi dari hasil jerih payahmu. Akhirnya saya jualan kerupuk. Setiap malam tidur jam 11, nyiapkan untuk besok dijual. Itu ada pisang goreng dan lain-lain. Jadi benar-benar orang-orang teman-teman terdekat sampai Pak Bupati itu direwangi beli. Nah, jadi kayak teman-teman dokter itu ada yang telepon disumbang aja, gak usah, nggak mau disumbang karena nggak boleh sama abah. Disumbang terus apa yang dilakukan? Beli kerupukku. Jadi satu puskesmas itu berapa hari sekali beri 1.000 bungkus kerupuk mas. Nggak tahu itu kerupuknya buat apa ini. Ini ada namanya Dokter Mariana yang koordinir. Jadi dia itu beli kerupuk. Dan teman-teman di luar kota itu semua beli kerupuk terus rempeyek buatan kita.
Padahal saya tahu sampai Madiun misalnya itu pasti sudah renyek. Tapi mungkin karena dia pengen bantu ya. Jadi benar-benar corona itu Masya Allah kita berjuang banget agar anak-anak tetap bisa punya uang untuk sanggup mondok dan juga punya uang untuk kirim ke orang tuanya, karena anak-anak ini juga ada ya harus kirim ke orang tua gitu. Saya sama Abah itu sama adik-adik, kebetulan punya adik-adik yang luar biasa idealismenya, bahwa kita itu tidak hanya guru mereka secara ilmu, tapi kita itu guru idealisme mereka. Maksudnya, jadi apa yang kita lakukan itu mencontoh mereka. Termasuk pada saat corona, kita harus memberitahu mereka bahwa kita tidak patah loh. Kita bisa loh bangkit meskipun hanya bakulan kerupuk. Kita tetap menjaga marwah kita, nggak minta sumbangan misalnya. Ini kan mereka mencontoh ini. Terus bangkitnya ya di kondisi apapun anak-anak tahu bahwa kita tetap fight, kerja keras. Karena utama dari anak-anak itu kita latih memang berdiri di atas kaki sendiri. Makanya termasuk adanya santripreneur, kita tidak berharap dari siapapun selain dari ridhonya Allah sama keringat sendiri. Jadi kayak anak-anak kuliah ya dari kerja kerasnya gitu. Kayak makannya anak-anak ya dari kerja keras kalian gitu. Kalau dulu awalnya kita kan memang belajarnya sebagai ngesup, ambil ke orang. Dan itu kita tidak gegabah mas, langsung buka travel sendiri. Nggak sampai kita yakin secara perekonomian kita aman. Jadi kita ada uang yang mengendap memang aman. Untuk misal kayak pemberangkatan bulan Maret itu kita sudah beli tiketnya. Nah kita awalnya belajar memang. Pada saat kita yakin secara keilmuan kita sudah siap, terus keuangan perekonomian kita sudah aman, akhirnya kita buka sendiri gitu. Jadi memang belajarnya lama. Berarti kalau mulai 2003 berapa tahun belajarnya? Lama sekali. Jadi siap secara mental, siap secara ilmu, juga siap secara perekonomian, modalnya gitu. Modal berapa waktu itu? Kalau dulu sebagai agen kan hanya menjualkan. Kalau sekarang ya lumayan mas. Karena misalnya bulan Januari ada 7 bis. 7 bis ya berarti berapa jamaah? 200 jamaah gitu ya. Kali harga tiket. Jadi gini mas, kalau untuk yang di intern kita, maksudnya persiapan, alhamdulillah anak-anak santri ini memang punya kemampuan lebih menurut saya, karena sudah lama mereka terlatih. Jadi yang di kantor itu rata-rata ya juga selama kita berdiri, santri-santri yang di kantor, di lini bisnis yang lain itu rata-rata sudah 11 tahun ikut kita. Jadi mereka sudah belajarnya bareng kita belajar, sampai punya anak nggak pulang, sampai menikah mereka nggak pulang. Memang kayak jadi anak kita. Kalau yang intern ya kita belajar karena sudah lama, anak-anak juga sudah terbiasa. Kalau yang di luar kebetulan karena adik saya itu lulusan Mesir, jadi untuk teman-teman di luar negeri itu kan banyak. Terkait yang di sana kebetulan saya ada saudara namanya Syekh Mahmud Syirot, itu punya keluarga, ada salah satu keluarganya yang kita pasrai untuk beli hotel, masalah hotel. Yang paling susah bukan ribet, yang butuh banyak ilmu dan lain-lain. Karena ini yang kita openi ini manusia, ya yang paling seharusnya yang menjadi perhatian ya cara ngopeninya gitu. Kalau masalah tiket, pesawat, ini kan pesan-pesan itu kan biasa aja mas. Cuma bagaimana memastikan bahwa jamaah ini puas. Nah, padahal mereka manusia yang bisa berubah-ubah, sifatnya beda-beda, kondisi di sana juga berubah-ubah. Nah, ini yang paling PR sih gitu. Kalau saya selalu bilang ke tim bahwa sebenarnya tugas paling berat kita adalah memastikan bagaimana jamaah itu bisa terikat hatinya dengan Haromen. Nah, terikat hatinya itu kalau mereka puas. Kan banyak nih cerita, umroh tiba-tiba gini, tiba-tiba kesel, tiba-tiba gitu ya. Itu sebenarnya kalau menurut saya itu adalah kegagalan travel. Tugas kita yang paling penting itu bagaimana jamaah-jamaah ini benar-benar terikat hatinya. Jadi pulang itu semakin rindu gitu. Bu, sudah memberangkatkan berapa jamaah? Ribuan. Contohnya untuk pendaftaran bulan Juli, akhir Juli, Agustus sampai hari ini, Desember itu yang sudah daftar, baik haji dan umroh 1.000. Rata-rata sebulan ya minimal 800 kalau haji umroh gitu.
Kalau yang masih masuk ke database kita sebagai alumni, yang masih terrekod, maksudnya kita itu setiap tahun itu ada namanya reuni akbar, Mas. Reuni akbar itu mulai kita berdiri sampai saat ini, kemarin terakhir itu 4.000 yang datang setiap tahun. Jadi setiap selesai pulang haji kita akan mengadakan reuni akbar untuk semua alumni haji dan umroh. Kemarin terakhir yang datang 4.000, tapi kalau database yang masih komunikasi dengan kita itu sekitar 7.000. Jadi Masya Allah hampir 80% atau bahkan 90% jamaah yang datang ke kita meskipun luar kota, Papua ada, Madiun, Nganjuk, Tulungagung, Kalimantan, Lampung, itu adalah jamaah rekomendasi dari alumni. Alhamdulillahnya karena mereka itu umrohnya tidak hanya sekali ini dengan Jabal Nur, mereka biasanya ada yang ketemu di Jakarta atau bahkan yang Papua, Mas. Ada jamaah kita Papua yang berangkat tiap tahun itu di Rewangi, mereka bela-belain untuk nginep ke kita sebulan. Padahal saya sudah bilang, Pak, kalau tiket panjenengan dari Papua ke sini itu kan sudah tinggi, kenapa nggak langsung berangkat yang dari sana aja, kan eman. Tapi nggak mau. Jadi mereka setiap tahun itu nginep di sini dulu sebulan sama refreshing, atau kadang beberapa yang PNS itu nginep 2-3 hari di Trenggalek dulu, privat manasik dulu, habis itu berangkat. Padahal tiket mereka dari Papua ke sini mahal banget kan. Tapi alhamdulillah mungkin ya karena mereka puas ya, Mas, dibela-belain. Fokus kita sebenarnya di travel ini adalah fokus di program, Mas. Jamaah akan kita buat sepuas mungkin dengan program-program. Jadi biasanya kalau travel-travel itu ada program standar ya, misalnya ziarah Mekah Madinah. Nah di tempat kita jamaah biasanya bisa order custom dari rumah. Aku nanti pengen ke sini gitu. Jadi memang benar-benar kita turutin semua maunya, bahkan meskipun yang di luar program. Terus yang kedua, kita akan dampingi semua ibadahnya 24 jam istilahnya. Jadi biasanya kita di depan Ka'bah itu ada base camp. Di Madinah pun ada base camp yang kita akan setiap waktu bertemu karena di situ akan ada program semaan Quran bareng, ngaji bareng, kajian bareng, dan itu 24 jam 5 waktu kita akan tetap bersama. Jadi tidak kok, biasanya itu jamaah kan dimasuk ke hotel, habis itu ibadah pribadi mandiri. Kalau di tempat kita memang termasuk ke masjid pun kita akan bareng-bareng. Jamaah benar-benar kita dampingi termasuk ibadah sekecil apapun. Kalau saya yang pertama, mereka pun tahu bahwa Jabal Nur itu milik mereka juga. Jadi mereka tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka berikan itu juga kembali ke mereka. Artinya mereka tahu bahwa mereka punya jariah di sini. Contohnya kayak ini ada masjid ini, Masjid Keranding ini. Ini masjid ini akan digunakan alumni-alumni yang luar kota apabila mereka datang ke Trenggalek. Karena tahu ini milik mereka juga. Misalnya ada alumni dari Kalimantan mau sambang ke keluarganya. Mereka ya juga akan tidur di sini tanpa saya ada gitu. Terus kita memang ada rutin setiap bulan, itu setiap grup itu bikin reuni, Mas. Jadi reuni kita itu mulai tahun 2003 itu masih ada. Yang terakhir 2006, tinggal 7 orang. Karena yang lain sudah seto. Haji 2006 itu masih ada reuninya. Begitu juga umroh. Untuk alumni yang sudah masuk ke database kita, memang kita punya program harga khusus alumni. Jadi alumni pasti akan datang kembali karena tahu kalau ke sini mereka harganya beda. Terus ini yang sedang kita bangun di Keranding, itu bismillah ada gedung pertemuan, ada villa. Itu yang rencananya akan kita gunakan gratis untuk alumni. Jadi monggo nanti kalau ada alumni yang menikah, yang punya gawe, silakan dipakai gratis. Nah, jadi kampung Arab di Keranding itu baik masjidnya apapun kita gunakan gratis, bisa untuk alumni atau masyarakat sekitar. Jadi saat ini biasanya sekolah-sekolahan dari Trenggalek, Tulungagung itu pakai ini, fasilitas ini untuk latihan haji umroh. Itu gratis tanpa biaya. Yang sedang kita bangun itu ada gedung pertemuan, itu kita siapkan untuk 3.000 undangan yang bisa masuk. Nanti untuk alumni bisa menggunakan gratis, misalnya mantu atau ada acara bisa digunakan.
Ya karena uang yang kita gunakan untuk pembangunan ini kan laba dari bisnis. Jadi kita kembalikan ke mereka biar mereka juga bisa menikmati. Jadi sejak kita berdiri, Mas, yang kita berdiri sendiri, anak-anak benar-benar kita kelola secara profesional. Ilmu bisnisnya benar-benar kita latih. Itu dikelola benar-benar profesional dan memang naik drastis omsetnya. Sebenarnya jamaah itu kebanyakan yang tertipu itu kan karena harga murah. Kalau saya sebenarnya jamaah itu bisa menghitung sendiri berapa kebutuhan kita pada saat membayar umroh itu kan bisa terbaca dari ada Traveloka, kan bisa dicek juga. Jadi kalau harga-harga yang tidak masuk akal itu apakah ada bisnis yang pengen rugi? Kan nggak ada. Sebenarnya pilih dari harga yang wajar. Teman-teman bisa ngecek lewat Traveloka, lewat booking.com. Apakah ini wajar? Yang kedua, lihatlah historisnya. Bagaimana, apakah pernah gagal memberangkatkan, terus latar belakangnya dia, cari yang memang secara perekonomian kuat. Jadi bagaimanapun juga ini bisnis yang memang kalau secara travel itu harus modal dulu. Terus jamaah jangan jauh-jauh hari bayarnya. Kalau di tempat kita contohnya, itu jamaah hanya butuh DP dan pelunasan beberapa hari sebelum keberangkatan. Terus tahu pusatnya. Memang agak berisiko juga, Mas, kalau daftar di agen yang kita tidak tahu kemana uang ini. Nah itu memang agak berisiko. Kecuali memang kan banyak nih travel-travel yang punya cabang di beberapa tempat, itu beda lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jabal Nur ini berdiri memang dengan niat untuk mengajak teman-teman bersama-sama kita jariah, kita berjuang. Insya Allah apa yang panjenengan berikan kembali ke panjenengan. Kita selain sedang mengembangkan pesantren, juga kita bikin kampung Arab, di mana harapannya kampung Arab ini nanti benar-benar bisa menjadi jalan syiar ke Baitullah. Jadi sekarang kebetulan ada kurikulum tentang haji dan umroh. Biasanya sekolah-sekolah di daerah Trenggalek Tulungagung itu bisa menggunakan fasilitas kampung Arab dengan gratis. Jadi ada miniatur Mekah Madinah, ada miniatur Jamarot, lempar jumroh, sofa marwah. Nah itu bisa kita gunakan gratis. Saya selalu bilang nih ke anak-anak, Mas, memang salah satu hal yang melandasi adanya santripreneur. Satu kata yang sering tak ucapkan, jangan hanya karena urusan perut kita jual idealisme kita jual harkat kita, martabat kita. Jadi tetap semangat, berdiri di atas kaki sendiri. Saya Yayu Perwaningsih dari Jabal Nur Taqwa Haromen dari Trenggalek, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.